Ada di Indonesia yang seperti itu ada. Dan itu mengancam, sekali lagi Baraya, itu mengancam. Indonesia sekarang itu terancam. Indonesia tuh krisis identitas. Indonesia tuh galau akan keberadaannya. Karena apa? Karena hal-hal yang berhubungan dengan fakta bahwa kita beragam, itu sekarang itu digerus oleh kelompok-kelompok masyarakat yang egonya terlalu besar, Baraya. Merekalah yang sebenarnya menghancurkan dan mengikis bangsa Indonesia dari identitas aslinya. Coba kita sebutkan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok yang akan merongrong Indonesia itu. Kita tuh ada di sebuah masyarakat yang multikultural, kita tuh ada di sebuah masyarakat yang sangat terbuka, sangat adaptasi, sangat multikultural, tetapi ada yang justru malah berkembang pesat di Indonesia itu kelompok-kelompok yang menonjolkan egonya sambil menjelekan kelompok lain dengan menciptakan framing yang sialnya itu laku, Baraya. Kelompok yang mengaku-ngaku ada jembatan yang memisahkan antara mayoritas dengan minoritas. Sebenarnya di Indonesia itu tidak memungkinkan untuk menghasilkan satu konklusi tentang mayoritas dan minoritas itu nggak mungkin, Baraya. Nggak mungkin. Coba misalkan begini, ada orang Cina yang Muslim, dia mayoritas minoritas. Dia minoritas dalam suku, dia mayoritas dalam agama. Nah, jadi sebenarnya dia mayoritas atau minoritas. Atau misalkan ada orang Cina yang Kristen, jadi double minoritas. Katanya mereka ngaku double-nya minoritas, tetapi mereka menguasai ekonomi Indonesia jauh lebih banyak daripada mayoritas. Jadi mereka tuh lebih unggul. Nah, jadi sebenarnya relevan nggak sih mayoritas atau minoritas? Ya enggak ada, Baraya. Itu cuma semu, itu sepihak, itu kepalsuan. Dan itu hanya dihembuskan oleh kelompok-kelompok yang radikal, yang bahkan mereka tidak bisa dan tidak memiliki identitas komunal mereka sendiri. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah sekelompok orang yang menganggap bahwa kelompoknya itu adalah yang paling agung dibandingkan kelompok yang lain. Jadi, lo lihat tuh, kelompok kami tuh bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menurunkan hujan susu dari langit. Nanti kalau kami makamnya didatangin, maka kalian semua akan mendapatkan berkah. Kami yang paling bodoh sekalipun akan jauh lebih baik, lebih cerdas daripada kalian yang sebenarnya udah level ulama tapi bukan kelompok kami. Nah, ada kelompok yang seperti itu di Indonesia dan bukan hanya satu kelompok, banyak. Jadi mereka ekstrim dalam primordialism. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka miliki itu agung, sakral, hebat, layak dipuji dan diapresiasi. Kemudian semua kesalahannya dimaklumi dan semua kebaikannya harus disanjung-sanjung. Ada di Indonesia yang seperti itu ada. Dan itu mengancam, sekali lagi Baraya, itu mengancam kebinekaan Indonesia.